Halo semua, ada aku di sini Rita. Jadi di video ini aku membahas tentang Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah Merdeka. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi serta mempersiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akan selalu melakukan upaya untuk menjamin bahwa anak Indonesia yang kurang mampu, terutama yang mempunyai prestasi, akan dapat terus menempuh pendidikannya hingga jenjang perkuliahan melalui program Indonesia Pintar atau PIP. Nah, PIP ini adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan juga mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau keluarga yang rentan miskin untuk membiayai pendidikannya. Hal ini menjadi dasar komitmen pemerintah yang menempatkan akses pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat sebagai salah satu prioritas pembangunan. PIP Pendidikan Tinggi untuk mahasiswa ini diberikan dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah. Nah, jika kita lihat dari Permendikbud nomor 10 tahun 2020 tentang program Indonesia Pintar, PIP diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran mahasiswa pemegang KIP, seperti mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin dan atau dengan pertimbangan khusus. Mahasiswa afirmasi seperti mahasiswa dari Papua dan Papua Barat, serta 3T dan TKI, serta mahasiswa yang terkena bencana, konflik sosial, atau kondisi khusus. Jika kita lihat di tahun 2021, KIP Kuliah Merdeka memberikan jaminan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup bagi 200.000 mahasiswa penerima yang masuk ke perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN, dan SNMPN dan SBMPN pada jalur politeknik, maupun jalur penerimaan mandiri di seluruh PTN dan PTS. KIP Kuliah Merdeka pada tahun 2021 merupakan transformasi dari bidik misi yang telah berjalan sejak tahun 2010 dan berubah menjadi KIP Kuliah di tahun 2020, kemudian menjadi KIP Kuliah Merdeka di tahun 2021. KIP Kuliah Merdeka mempunyai tujuan yang besar dan mulia untuk meningkatkan modalitas ekonomi dan mobilitas sosial bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin untuk melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah pada program studi unggulan di perguruan tinggi terbaik dimanapun berada. Setiap mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka akan mendapatkan jaminan biaya pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi berdasarkan akreditasi program studi atau prodi. Mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka juga mendapatkan bantuan biaya hidup yang sepenuhnya merupakan hak mahasiswa sehingga ditransfer langsung ke rekening mahasiswa penerima. Bantuan biaya hidup dapat digunakan sepenuhnya oleh mahasiswa untuk memenuhi berbagai kebutuhan selama kuliah dan tidak boleh dimanfaatkan perguruan tinggi untuk tambahan biaya pendidikan apapun. Biaya pendidikan diusulkan oleh perguruan tinggi kepada Puslapdik dengan besaran untuk program studi dengan akreditasi A, yaitu maksimal sampai 12 juta, akreditasi B maksimal sebesar 4 juta, dan akreditasi C maksimal sebesar 2,4 juta rupiah. Dengan jaminan biaya pendidikan ini, perguruan tinggi tidak boleh lagi meminta mahasiswa untuk membayar tambahan biaya pendidikan. Di tahun 2022, biaya hidup mahasiswa juga diberikan dalam 5 klaster wilayah biaya hidup, yaitu dari 800.000, 950.000, 1,1 juta, 1,25 juta, dan 1,4 juta per bulan, yang didasarkan pada hasil survei besaran biaya hidup berdasarkan kota atau kabupaten dan survei sosial ekonomi nasional oleh Badan Pusat Statistik. Untuk tahun 2023, jadwal pendaftaran dari KIP Kuliah Merdeka dimulai pada tanggal 14 Februari sampai 31 Oktober dan penetapan penerima baru pada tanggal 1 Juli sampai 31 Oktober. Nah, teman-teman bisa mendaftar melalui laman yang ada pada video ini. Keterbatasan ekonomi sebagai syarat calon penerima KIP Kuliah Merdeka yang dibuktikan dengan kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar atau berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera
atau mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan, dan mahasiswa dari keluarga yang masuk pada data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari 5 kriteria tersebut, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah Merdeka selama memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali paling banyak 4 juta rupiah setiap bulan, atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000. Jangka waktu pemberian KIP Kuliah Merdeka, yang pertama ada program reguler, sarjana maksimal 8 semester, diploma 4 maksimal 8 semester, diploma 3 maksimal 6 semester, dan diploma 4 maksimal 4 semester. Untuk program profesi, dokter maksimal 4 semester, dokter gigi maksimal 4 semester, dokter hewan maksimal 4 semester, nurse maksimal 2 semester, apoteker maksimal 2 semester, dan guru maksimal 2 semester. Oke semuanya, sekian video dari aku terkait dengan beasiswa KIP Kuliah Merdeka. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Dadah!